Ojo tangi nggonku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kendali Roso. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh beliau yang tidak ingin disebutkan namanya, dan mohon maaf wajahnya di blur. Baiklah Sobat Kendali Roso, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang segala hal yang belum pernah kita ketahui. Buat Sobat Kendali Roso yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng agar Sobat Kendali Roso tidak tertinggal video-video terbaru dari Kendali Roso. Baiklah Sobat Kendali Roso, kita mulai akan bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya mau bertanya tentang segala hal, dalam arti saya bertanya tentang makhluk astral. Ya, gimana Mas? Oke. Sebenarnya sebelumnya saya ingin menyapa dulu Sobat. Assalamualaikum Sobat Kendali Roso. Waalaikumsalam warahmatullahi Alasan wabarakatuh. saya untuk tidak diketahui namanya, dan alasan saya untuk di-blur bukan apa-apa, karena memang saya nggak mau aja lah. Ya. Ya, jadi intinya kita di sini kan untuk menghibur, ya kan, Iya. untuk mengedukasi supaya kita semuanya tahulah tentang hal-hal yang bersifat metafisik, ya kan. Ya, betul. Tapi sekedar pengetahuan yang diketahui oleh saya saja, ya kan. Oke. Ya, karena ada pendapat lain itu urusan belakang, itu urusan hak masing-masing. Hak masing-masing. Siap. Apa yang mau ditanyakan Mas, monggo? Saya mau bertanya tentang makhluk gaib, di mana yang saya dengar dari orang-orang zaman dahulu lah, yang orang-orang tua lah. Nah, di tempat saya kan banyak juga di tempat-tempat angker. Nah, pada waktu itu ada seorang pemuda, dia itu sedang jalan-jalan ke hutan, dia bersama rombongan. Nah, pada saat pulang, beliau kan rombongan ini melewati hutan, yang di hutan tersebut ada pohon mangga. Nah, rombongan ini tadi melihat mangga, terus dia itu memetik mangga, memanjatnya lah, semua orang memanjatnya. Terus pada saat naik di atas makan semuanya, ada sosok makhluk yang dari pakaian sampai rambut, wajah itu berwarna merah. Nah, pada saat itu sosok yang berwarna merah ini bilang kepada orang-orang yang naik di pohon itu, silahkan makan sekenyangnya, tapi jangan dibawa pulang. Seperti itu. Nah, setelah seperti itu, orang lain itu yang melihat sosok itu pada turun dan lari. Yang satu itu di atas, masih di atas. Terus pada saat turun, yang terakhir ini membawa mangganya itu ke rumah. Nah, setelah itu, orang yang terakhir ini membawa mangga, dan setelah sampai di rumah, beliau itu sakit-sakitan. Ya, sakitnya sih nggak lama ya, cuma dari 1 hari lah. Sore sakit, terus paginya itu meninggal. Yang saya tanyakan, kenapa sosok itu tadi menyuruh jangan memakan mangga, dibawa pulang, untuk dibawa pulang juga ya, makan mangga tapi jangan dibawa pulang juga. Terus yang bawa mangga ke rumah itu bisa meninggal, itu kenapa? Apakah beliau yang meninggal itu karena apa ya, atau dipukul atau gimana, karena secara tidak kelihatan gitu oleh makhluk itu? Sebenarnya pertanyaan Anda itu membingungkan Anda. Sebenarnya membingungkan Anda sendiri. Kalau saya sih insya Allah nggak bingung. Sebenarnya makhluk-makhluk itu kan
itu sebenarnya ya dari bangsa jin lah ya kan, Nggih. atau dari bangsa siluman. Itu aja jawaban saya. Yang membuat bingung kan pertanyaan Anda, yang membingungkan Anda. Nggih. Sebenarnya seperti itu. Tadi itu yang Anda maksud itu kan sosok makhluk itu tadi itu Iya. dikira orang dari orang yang meninggal gitu dah. Iya, seperti itu. Dan tapi kata rumor dari warga, dia itu penunggu dari sosok apa namanya, hutan-hutan yang di situ itu, Romo. Oh gitu, Ya. maksudnya penunggu hutan. Nah, Ya, itu penunggu daerah hutan. mana Mas? Nggak, kotanya aja nggak usah disebut. Nggih. Gunungnya Itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Kan Jawa Tengah kan luas ya. Nggih, di Jawa Tengah. Ya kalau saya rasa sih sebenarnya itu kan kalau bukan mitos, memang di Al-Quran sendiri kan bahwa para jin-jin bangsa siluman itu mendiami lembah-lembah, gunung-gunung, Gunung-gunung. kan gitu, laut-lautan itu ada dalam surat Al-Jin itu ada, memang iya. Cuma kadang-kadang manusia sendiri itu yang membuat lebay, padahal mereka itu tidak menginginkan syarat ini dan itu, tapi mereka sendiri oknum-oknum dari orang-orang yang sok ngerti, sok pintar, ya tanda kutip lah oknum loh ya, saya ngomong Nggih, salah satu. dukun lah, spiritual Ya. lah, ya supranatural lah, mohon maaf supranatural, oknum ya. Jadi untuk mencari keuntungan sendiri sehingga warga sekitarnya ya, contoh kayak apa jenenge di suatu ada pohon ya kan, Iya. katanya oknum tersebut itu pohon ya kan, di situ ada penunggunya, memang ada sebenarnya, tapi apakah iya, apakah bisa dibuktikan kalau pohon itu, tapi jadi penunggu pohon itu tadi meminta sesuatu degan hijau, ayam panggang, apa enggak oknumnya yang minta sebenarnya? Ya, Iya, kan? iya. Masa ada barang-barang kayak gitu minta degan hijau, minta rokok, minta gini, kan gitu ya kan? Iya. Kan enggak mustahil lah Mas ya kan? Iya. Iya kan? Kan seperti itu. Mereka kan bisa cari makan sendiri lah ya kan? Dan Allah kan sudah menjamin rezekinya hewan, rezekinya makhluk-makhluk, rezekinya manusia sudah dijamin. Nggak ada lah ceritanya ya kan? Iya. Intinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih jin-jin yang ada di lembah, di pegunungan, di hutan, di pohon, bahkan di rumah juga ada lah ya kan. Cuma jangan lebih lah, para oknum-oknum ini jangan lebih lah, biasa-biasa aja lah ya kan. Iya. Nah, kan seperti itu. Gimana? Insya Allah bisa dimengerti. Dan ini ada satu pertanyaan. Bagi orang-orang yang seperti itu yang mempercayai kalau di salah satu pepohonan ada yang menunggu, terus kayak semacam paranormal atau apa, yang mengatakan bahwa penunggu itu biasanya suka dengan makanan yang seperti panjenengan bilang, ada degan, ada yang ayam panggang seperti itu. Terus orang yang mempercayainya itu bagaimana? Termasuk musyrikkah atau gimana? Ya yang pertama yang diminta pertanggungjawaban yang pertama mencuatkan isu itu. Tapi kalau tujuannya untuk, kan di dalam Al-Quran kan, di dalam kitab-kitab lain kan sudah dijelaskan bahwa para jin-jin itu makanan dari bau-bauan. Ya kan? Ya. Dari bau-bauan, ya kan? Dari asap bau-bauan yang itu ya kan. Ya. Jadi bukan degan, itu bukan. Oh, Gitu. Bukan dari sego tumpeng, kamu tahu nasi ya, tumpeng, nasi tumpeng enggak. biasanya ada. Itu ngasih makanan tikus ya gitu loh. Iya, iya. Jadi hubungannya apa gitu loh. Tapi kalau mereka para oknum supranatural itu mengatakan itu harus gitu. Satu, bisa saja indikasinya dia itu apa jenisnya, apa itu untuk apa ya, bahasanya itu untuk kepentingan dirinya, atau memang dia ditipu daya oleh jin, ditipu daya oleh jin. Gitu loh ya kan. Ya. Kita ditipu daya kan, setan kan bagaimanapun caranya agar manusia tergelincir. Jadi contoh, kamu harus ngasih sesajen di jadi batu ini. Ya. Kalau enggak, maka kamu akan celaka. Sudah musyrik.
sudah musyrik. Tapi kamu harus merawat pohon ini. Kalau nggak merawat, maka kelestarian alam akan terganggu. Nggak masalah, Mas. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau kamu nggak merawat pohon ini, karena di sini ada penunggunya, kalau dia ngamuk, kamu akan dibunuh, kamu akan mati. Mati hidup kan urusan Allah, urusan Tuhan yang Maha Esa, bukan urusannya jin. Orang mati karena ketabrakan, orang mati karena disantet, orang mati karena sakit, mati karena apapun, itu hanya perantara aja, Mas. Mati tetap satu, perantara banyak. Tapi hakikatnya kematian itu takdir dari Allah gitu loh. Jadi itu hanya sebab aja, hanya sebab kecil gitu. Jadi nggak ada ceritanya itu jin atau setan bisa mencelakai manusia secara fisik sebenarnya. Nggak ada. Kalau ada, sedangkan iblis dan setan kan musuhan dengan manusia, kok nggak dibunuh aja manusia? Kalau dia diberi kemampuan oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Allah, ya kan? Kenapa? Dari kok nggak habis manusia? Iya. Jadi dia mengganggunya melalui akidah, bisa melalui jin jahat atau langsung melalui bisikan syaitan. Jadi kita kalau bicara jin itu jangan jin muslim dan jin kafir, jangan ya, nanti ini kan masalah agama ya. Jin jahat dan jin baik. Jin jahat, ya, kan gitu. Jadi kalau jin jahat itu kan dari bisikan setan untuk mengganggu manusia, menggelincirkan apa? Akidah. Jadi kalau kita di suatu tempat bakar dupa diniatkan untuk bau-bauan, terapi bau, nggak ada masalah, tapi diniatkan untuk memberi makan sing bau rekso kata orang, memberi makan jin agar kita nggak mati, agar kita nggak sudah syirik sebenarnya, ya kan? Kan ada ayatnya, ada doa ya kan, di agama manapun kalau di suatu tempat yang agar kita punya doa, agama Islam baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca surat An-Nas, Al-Falaq. Kalau agama lain ada doa-doa khusus untuk perlindungan kan gitu. Kan sudah ada doa itu. Jadi bakar dupa, bakar gini itu hanya simbol aja, hanya simbol terapi bau biar kita tenang. Jadi nggak ada hubungannya. Di Arab juga Rasulullah pernah kan bakar gayu kan, gaharu kan, untuk pewangian. Kalau sekarang kan ribet, Mas, kalau pakai kayu, pakai dupa kan ribet. Iya kan, makanya pakai minyak wangi nggak, yang penting nggak beralkohol lah. Iya. Kalau boleh lah beralkohol, asalkan pakaian itu bukan untuk ibadah, bukan untuk sholat lah. Nah, untuk pergi kerja, selama itu bukan untuk sholat, nggak apa-apa kalau pakai apa jenis minyak yang ada alkohol. Ada alkoholnya. Kan gitu ya, kan. Tapi kalau untuk sholat nggak boleh ada campuran alkohol, nggak boleh. Harus yang murni, yang nggak ada alkoholnya. Kalau untuk sholat. Khusus untuk sholat. Jadi di WC juga ada jinnya, Mas. Di atas atap rumah juga ada jin, gitu loh. Jadi kalau dia memang benar-benar mengganggu, ya kenapa dari awal? Makanya rumah yang ditinggali lebih dari 40 hari ya pasti mereka bisa mendiami, gitu loh. Tapi kalau rumah sering kali dibuat ibadah, sering kali ditempati, ya enggak lah, ya kan gitu. Dan seandainya ada yang di rumah atau di tempat manapun, kalau ada yang mengganggu, kan kita bisa melakukan ikhtiar batin dengan cara kita doakan, ya kan? Iya. Kita sering buat ngaji, ya kan? Buat seperti itu. Buat pengajian, buat ngaji-ngaji habis sholat. Iya. Seperti itu bisa. Kalau memang jinnya itu kekuatannya energi lebih besar, kita bisa panggil ulama atau kalau agama lain bisa panggil pendeta. Kan gitu, ya. Untuk diberkati rumahnya. Kan seperti itu. Jadi ada pohon yang katanya dikeramatkan, ya. Iya. Yang dikeramatkan di situ. Di situ si oknum itu ngomong ya harus minta ini setiap tahun gini. Ada dua kemungkinan, ya. Itu karena kepentingannya si oknum. Atau memang tipu daya dari setan melalui jin jahat untuk menggelincirkan akidah. Iya kan? Tapi kalau kita bacaan satu kampung, ya kan, bacaan, terus bacaan di bawah pohon kan boleh. Yang penting bukan diniatkan ini agar si jin tidak mengganggu kita. Enggak, jangan seperti itu. Sedekah lah. Ya. Cara merawat alam itu ya dirawat, bukan menunggunya dia. Ya. Ya memang kalau di hutan ada makhluk memang ya, makanya kita nggak boleh menantang. Memang ada, iya kan? Iya.
Tapi kalau mereka meminta sesuatu yang merusak akidah kita, jangan dituruti. Kita punya senjata, namanya doa dan wirid. Minta perlindungan pada Allah, syafaatnya Rasulullah. Kalau orang di luar Islam, non Muslim punya doa-doa khusus sendiri, ya kan? Ya. Begitu Mas. Gimana? Terus barangkali ada yang tanya lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi. Terakhir Mas ya? Iya, terakhir. Waktu Ini di tempat saya yang katanya orang-orang yang dimaksud orang yang kesambet terus dia itu sakit. Nah, itu maksudnya kesambet atau sering dengar sering dipukul. Bahasa Jawanya itu sawan lah ya. Oh, okay. Sawan kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa sananya Jawa Tengah sambet ya. Kesambet biasanya seperti itu. Jawa Tengah ya. Dan itu kesambet itu ya mungkin kayak semacam ketempelan, atau yang sering dengar di tempat saya itu ada orang yang jalan terus kita itu nyerempet salah satu makhluk gaib. Nah, itu bagaimana? Apakah memang makhluk gaib bisa terserempet kita oleh tubuh kita lah seperti itu? Ya bisa saja. Bisa saja Mas. Bisa saja seperti itu oleh jin jahat. Ya bisa saja. Bisa saja. Buktinya ada orang kesurupan. Zamannya Rasulullah juga. Dari zamannya Nabi Sulaiman juga. Bisa saja. Dan jin jahat itu tidak harus kita ganggu dulu. Kadang-kala dia yang ganggu duluan. Oh, makanya agama-agama di seluruh dunia itu menganjurkan kalau mau keluar dari rumah suruh baca doa. Baca doa. Setelah pulang dari rumah suruh baca doa. Gitu loh. Kalau mau tidur baca doa. Agama apapun itu. Iya enggak? Tidak hanya agama, agama apa muncul ada doa-doa khusus. Terhindarkan dari musibah apapun. Gitu loh. Ya, karena apa? Bangsa-bangsa kayak gitu itu kalahnya dengan kata-kata yang positif. Pikiran-pikiran yang positif. Kalau dalam istilah apa ya, fisikanya itu gelombang alfa. Gelombang alfa kata-kata positif kan? Kata-kata positif. Iya kan? Iya, benar. Ya, afirmasi positif, kata-kata positif, hati yang positif. Kalahnya mereka dengan itu. Gitu loh. Walaupun kita ini nggak pernah ganggu mereka, karena kita kan merasa bahwa aku lo nggak pernah lihat mereka. Harusnya mereka, kalau saya nabrak dia kan nggak salah saya dong, ya kan? Iya. Bawahnya kencing di pohon, ya kan? Iya. Di situ ada anaknya jin, marah kan gitu, ya kan? Loh, kamu cara kencingnya aja sudah keliru. Ngapain kamu dibawa pohon? Nggak boleh di dalam fakih itu, ya kan? Iya. Apalagi pohonnya berbuah, ya kan? Kencing atau buang air besar itu nggak boleh dibawa pohon yang berbuah, apalagi berbuah. Nggak boleh. Itu di dalam fakih itu nggak boleh. Bukan perkara ada makhluk harusnya, memang nggak boleh mengganggu gitu loh, mengganggu ekosistem itu. Ya carilah tempat atau gimana, pinggir kali atau gimana, ya kan? Di tengah hutan itu ya cari rumputan atau apa, ya kan? Terus duduk, jangan berdiri. Kadang-kala anunya itu dimain-mainkan itu loh. Airnya itu, ya kan? Iya benar. Nggak benar, kalau kena gimana, ya kan? Walaupun dia merasa bahwa saya nggak pernah mengganggu mereka, karena saya nggak lihat. Itu kan menurutmu lah, sedangkan bangsa lelembut kayak gitu nggak mana tahu kalau dia merasa terganggu, ya. Iya kan? Iya. Sama seperti itu. Makanya kalau kita pas di hutan ada harimau, memang kamu nggak ingin ganggu si harimau itu, tapi gerakanmu yang membuat perbuatan yang membuat harimau itu menerkam kamu itu. Makanya harus ada ilmunya. Kalau menghadapi harimau kita harus apa? Kalau menghadapi banteng harus apa? Kalau menghadapi ular harus apa? Ada ilmunya. Menghadapi kalau kita di suatu tempat yang angker, iya kan? Maka kita harus apa? Gitu atau apa? Sopan harus gimana? Karena sebelum manusia ada makhluk lain yang sudah menghuni bumi. Gitu loh maksudnya, gitu. Siap. Bahkan kita masuk ke rumah kita sendiri aja ada bacaannya, ya kan? Ada. Iya kan gitu, ada bacaannya. Ya kan, baca salam dulu. Terus kalau kita mau masuk ke kamar mandi ada bacaan. Keluar baca doa, ya kan? Iya. Tidak hanya di hutan, apalagi kalau
lewat pas waktu maghrib surup ya kan itu Ya, kalau pas dalam surup. dunia supranatural bahkan ya kan bahkan di dalam hati sekalipun dalam dunia spiritual dalam agama maka masukkanlah anak-anak kecilmu ke dalam rumah pada saat menjelang maghrib di situ setan-setan pada keluar kan gitu ada di hati itu gimana takutnya pas keluar itu mengganggu anakmu kan gitu ceritanya tapi kalau di kota itu nggak berlaku gitu loh makanya banyak kesetanan. Benar, banyak kesetanan kalau di kota. Kalau di desa kan kalau zaman dulu kan kalau mau masuk udah masuk semua Langsung pada masuk, disuruh masuk. dikunci, nanti kalau bisa baru lah main-main sampai jam 8 jam 9 tidur lagi kan gitu. Sama seperti itu Mas jadi jangan pernah mengatakan harusnya kan saya kan nggak tahu itu mengganggu dia apa nggak bisa seperti itu kan nggak bisa seperti itu kita yang orang kalau sudah orang yang benar orang yang berbudi orang yang benar selama dia itu mengerjakan perintah-perintah agama apapun ya kan dengan baik dan benar insya Allah dia selalu diselamatkan oleh Allah selalu diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Esa dari segala macam gangguan walaupun ada gangguan cepat teratasi gitu loh cepat teratasi gitu loh nah yang pamannya ada ketemper gini sebentar aja dia sudah karena apa dipikir orang kalau seringkali berbuat baik pikirannya positif terus husnudon terus nah itu nggak disukai sama barang-barang kayak gitu loh oke bisa dipahami Insyaallah bisa. Terima kasih atas penjelasannya tentang seputar makhluk-makhluk gaib. Baiklah Sobat Kendali Roso, itu tadi perbincangan saya bersama sosok beliau. Buat Sobat Kendali Roso yang belum subscribe bisa subscribe sekarang, like, komen, dan share. Jangan lupa tanda loncengnya dibunyikan agar Sobat Kendali Roso tidak tertinggal video-video terbaru dari channel Kendali Roso. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan yang diucapkan karena saya juga masih tahapan belajar, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.